Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, inilah sebuah nubuatan profetik. Walaupun inilah pesan di zamannya Martin Luther, tetapi inilah sebuah profetik. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Dan perhatikan di ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sehingga pakaian putih seperti yang dituliskan di Wahyu 19, orang-orang kudus sedang mengenakan pakaian putih, lenan putih yang adalah perbuatan yang benar, terkoneksi dengan kedatangan Tuhan. Dengan kata lain, jika pakaianmu Anda jaga putih, maka Anda diperhitungkan layak bagi kedatangan Sang Tuhan. Yang tidak lain adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Mempelai pria. Dan Brother Brian sudah mengingatkan, apa maksudnya? Menjaga supaya pakaian putih tidak cemar. Jangan mengurusi hal-hal yang tak perlu diurus, yang tak ada kaitannya dengan pengangkatan. Amin. Sudah selalu saya ingatkan di sini. Jangan mengurusi hal-hal yang tak perlu diurus, yang tak ada kaitannya dengan pengangkatan. Amin. Puji nama Tuhan. Tak perlu memikul suatu beban yang tak perlu Anda pikul. Karena Yesus sendiri tahu beban apa yang harus Anda dan saya pikul. Kebanyakan manusia mencoba untuk memikul ini, memikul sana. Dan akibatnya dia sendiri loyo dan lemah. Dan kemudian tak sanggup lagi berjalan. Karena terlalu banyak mengurusi hal-hal yang tak perlu diurus. Bisa nangkap? Jika Anda mengerti apa yang dimaksudkan, Anda adalah orang-orang yang bijaksana. Anda adalah orang-orang yang diberkati. Karena Anda tahu bagaimana mempersiapkan dirimu bagi waktu yang telah ditentukan Tuhan, kapan Dia akan datang. Amin. Masih yang lain di Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Secara fisik, sungai Efrat mengering di Irak sana. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Kita sudah belajar semua akan hal-hal ini. Ada raja-raja yang dari timur, ada raja-raja yang di bumi. Berbicara dua kekuatan, barat dan timur, Rusia dan NATO. Dan keduanya saling bertikai. Kita berada di masanya 10 jari kaki patung Daniel tersebut. Dan inilah masanya sedang berlangsung. Ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Inilah Trinitas modern, Trinitas yang baru. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, raja-raja di bumi, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihat apa yang sedang berlangsung. Dalam 5 hari terakhir, lihat apa yang sedang berlangsung. Ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Di masa-masa yang seperti inilah, Anda bisa melihat ketika peristiwa demi peristiwa berlangsung. Dan mengguncangkan dunia. Ada amin? Mengguncangkan hati manusia. Membuat mereka menjadi cemas dan semakin cemas, takut dan semakin takut. Karena situasi dunia tidak menjadi semakin baik dimanapun. Tetapi yang ada adalah sebuah ketakutan, sebuah ancaman, suatu masa depan yang tidak jelas, sehingga orang-orang menjadi semakin cemas. Dan kemudian mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian kecemasan mereka dengan banyak hal. Bagi mereka yang percaya Tuhan, mereka datang beribadah di bawah nama agama masing-masing. Bagi mereka yang percaya akan Yesus, mereka datang ke gereja-gereja, tapi mereka tidak menemukan Yesus. Karena pesan adalah Kristus sendiri. Tuhan sudah mengirimkan sebuah pesan, dan itulah Yesus sendiri yang turun dari sorga, dan Dia sudah turun, dan dunia tidak mengenalinya. Amin. Dia salah dimengerti. Haleluya.
Tapi sekarang ada suatu kelompok umat yang masih hidup, yang sedang memanifestasikan bahwa Yesus yang mereka nantikan sudah ada di sini. Pernikahan anak domba, kesatuan itu sedang berlangsung saat ini. Amin. Diberkatilah, bersukacitalah, bersorak-sorailah, sebab pernikahan anak domba sudah tiba. Pernikahan di bumi. Amin. Terpuji nama Tuhan. Perjamuan di sorga. Haleluya. Ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Blessed be, blessed is he. Diberkatilah ia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Lihat apa yang dikatakan di kitab Sardis. Mereka yang tidak mencemarkan pakaian mereka yang putih. Paham? Dan sekarang Wahyu 16 mengucapkan yang sama. Roh mengucapkan lagi. Dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Ada jiwa yang telanjang. Dan jangan kelihatan kemaluannya. Itulah Laodikia yang malang, melarat, miskin, telanjang, buta, dan tidak mengetahuinya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Oh, dengung kata Harmagedon sudah sangat dikumandangkan saat ini. Amin. Peringatan akan perang dunia ketiga yang disebut dengan Harmagedon, istilah di Alkitab. Hanya ini kitab yang menuliskan tentang Harmagedon. Terpuji nama Tuhan. Dan itu sedang di dalam perjalanannya. Dan tidak akan lama lagi. Puji nama Tuhan.